Hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari Lombok. Nah, banyak teman-teman di Indonesia yang sudah keliling Indonesia tapi belum keliling Lombok kan? Termasuk saya udah keliling Amerika tapi belum pernah ke Lombok. Sangat menyedihkan. Tapi sekarang saya punya kawan namanya Bapak Apip Amrullah. Senang sekali datang ke Amerika bukan cuma untuk jalan-jalan tapi untuk melakukan penelitian yang penting banget. Seru banget. Kita denger yuk ceritanya Bapak Apip Amrullah. Bapak Apip, selamat datang di Philadelphia. Seneng banget, nggak kerasa ya udah sebulan ya? Sebulan lebih. Waduh, udah sebulan lebih teman-teman. Bisa diceritakan nggak kenapa kok bisa melakukan penelitian di Amerika? Ini luar biasa ya nih. Memang saya menemukan keluarga baru di sini. Ada Ibu Heni, ada Pak Sari, Pak Tani yang sangat luar biasa memotivasi kita. Ya alhamdulillah Bu. Jadi gimana kok bisa nyampe sini ya? Perjuangan yang sangat berat memang. Seperti yang tadi disampaikan dari Lombok, gak hanya keliling Indonesia tapi alhamdulillah bisa ke negara lain lah ya. Amin. Alhamdulillah. Itu memang berkat dari telatenan saja sih sebenarnya. Jadi ceritanya ini ada program dari Kementerian Pendidikan Indonesia. Itu ada program postdoktoral. Jadi untuk bisa melakukan riset ya di luar negeri dan universitasnya terserah kita. Kita memilih di mana saja dan alhamdulillah saya memilih di Amerika, tepatnya di Villanova University, dan singkat ceritanya pun saya alhamdulillah terpilih dari sekian ratus orang yang mendaftar. Dan kalau saya tidak salah terseleksi hanya 15 orang. Wow, very kompetitif ya. Yes, right. Sangat-sangat kompetitif sekali. Iya. Apa yang menyebabkan penelitian Pak Apip itu terpilih? Apa sih istimewanya, bisa diceritain nggak? Oke, baik. Kalau bilang istimewa mungkin nggak terlalu istimewa ya Bu ya. Jadi, tapi kan dari ratusan cuma 15. Ya. Pasti ada yang niche-nya dong. Iya, pasti itu. Jadi konteksnya memang kalau di riset saya sendiri saya lebih ke arah energi ya. Dari arah ke energi. Jadi memanfaatkan suatu limbah yang tadinya tidak bernilai untuk bisa dapatkan value gitu, ada nilai. Wow, keren banget. Seperti yang kerjakan sekarang ini dari limbah, tadinya bersifat limbah dari empty fruit bunch, dari limbah sawit dan makroalgi, kita akan convert menggunakan proses hydrothermal treatment untuk bisa mendapatkan produk yang bernilai. Salah satunya yaitu ada gas, ada liquid product, ada solid product. Nah ini sangat bermanfaat untuk men-switch ya fossil fuel ya, karena kita tahu ya sekarang Indonesia terutama kalau kita bicara masalah fuel, fossil fuel sudah mengalami penurunan. Akhirnya kita harus mencari alternatif. Nah, akhirnya saya tertarik untuk mengembangkan itu dan mungkin disitulah tempat uniknya di situ, karena dari limbah kok bisa menjadi suatu hal yang bermanfaat seperti itu. Ini proyek Pak Apip ini keren banget. Kenapa? Karena kalau dari segi industri ya, energi itu adalah industri terbesar di seluruh dunia. Benar. Iya kan? Tanpa energi kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa podcast seperti ini ya kan? Dan menjadi masalah kenapa? Pengelolaan limbah di Indonesia kan masih semrawut. Iya. Nah ini nih kalau peneliti bilang itu seksi banget gitu loh, bisa menjadikan barang yang tidak berguna menjadi insya Allah bisa berguna di masa depan. Ya, nah terus ada cerita juga Pak Apip sudah melakukan penelitian di Jepang nih, di desa yang jadi mimpi saya nih suatu saat. Bisa diceritain nggak? Itu tuh keren sekali. Benar Bu. Jadi di Jepang alhamdulillah kebetulan saya ngambil PhD-nya juga di Jepang, dapat project mendevelop suatu source baru ya. Kita bagaimana kita bisa memanfaatkan limbah, kembali lagi ke limbah. Kita berbicara kembali ke limbah. Pada waktu saat di Jepang, saya itu mengerjakan project di Kita Hiroshima, itu daerah remote area. Jadi kita mendevelop suatu alat teknologi yang bisa mengolah waste cooking oil untuk jadikan biodiesel. Nah, dan alhamdulillah ini sudah scale up juga. Hasilnya sudah di scale up dan sudah ada industri yang menggunakan. Dan produknya ini sudah banyak digunakan di daerah itu, dan daerah Kita Hiroshima itu sekarang menjadi bukan remote lagi tapi menjadi destinasi wisata, karena dia di situ dikemas menjadi destinasi wisata sekaligus education, pendidikan. Jadi banyak orang luar berkunjung ke sana. Luar biasa ya. Dari limbah, dari energi bisa ditransformasi seperti itu. Sekarang Pak Apip, kita balik lagi ke kampung kita nih.
Indonesia. Iya. Apa nih rencana-rencana Pak Apip dengan kawan-kawan di Indonesia? Benar. Kan Pak Apip udah melalang buana nih. Alhamdulillah. Insya Allah kepinginnya kan kita dari ilmu dari Jepang, dari Amerika, bahkan Pak Apip udah keliling Eropa Iya. ya. Apa nih yang bisa dijadikan suatu yang tangible, Iya. yang nyata supaya tidak terjadi kekurangan energi di Indonesia? Iya. Ini nih tantangannya tuh apa? Benar. Jadi yang kami mulai lakukan saat ini memang kita tidak bisa dari top to down ya. Dari kita berpikir bagaimana itu proses itu bisa mulai dari bawah ke atas. Memang tantangan kita adalah edukasi. Ya, yang paling berat itu adalah edukasi. Cara mengedukasi masyarakat kita itu sehingga berpikir bahwa limbah itu bukan masalah yang berat gitu loh. Bahwa limbah itu bisa dimanfaatkan untuk bisa mendapatkan suatu value, Iya. keuntungan gitu. Iya, Nah, iya. di sekarang yang kami lakukan dengan teman-teman muda yang kreatif dan sangat idenya luar biasa itu, saya kembali ke Lombok saat ini dan mengembangkan teknologi tepat guna dalam artian di sini acceptable untuk orang kampung, orang desa gitu kan. Kita dari bawah lakukan olahan limbah khusus sampah plastik. Nah, keren banget. Sampah plastik ini kita tahu macamnya banyak sekali. Waduh. Ya, ada yang jual bisa, oke, PET mungkin bisa dijual ya, botol-botol bisa dijual, bisa mendapatkan hasil uang. Nah, tapi kalau kita berpikir sampah plastik yang berupa kresek, itu jadi permasalahan sangat berat sekali. Betul. Karena tidak bisa diuangkan. Yap. Dan kita tahu bahwa plastik itu terurainya sangat panjang sekali. Benar. Akhirnya kami membuat teknologi untuk bisa mengolah si sampah plastik, khususnya yang kresek, untuk bisa menjadikan bahan bakar cair saat ini. Dan alhamdulillah di beberapa desa di Lombok sudah menggunakan alat yang kami desain seperti Yang itu. benar. Iya benar, dan Kok itu sudah keren dipatenkan. banget sih? Kita sudah patenkan. Wih, Alhamdulillah sudah dipatenkan. Alhamdulillah. Iya, Bu, Nah, alhamdulillah. teman-teman dengerin nih. Sampah kresek kan banyak yang Iya. ibu-ibu banyak yang nggak peduli lah sampah kresek dibuang Benar. begitu aja. Tapi subhanallahnya di sini bisa dijadikan sesuatu yang bermanfaat, dijadikan limbah. Alatnya sudah dipatenkan Sudah dan dipatenkan. sudah dilakukan di Lombok. Coba kita di Amerika aja ketinggalan nih. Teman-teman, kalau yang kepingin ada anak-anaknya di Amerika yang kepingin belajar tentang limbah diolah menjadi Bahan bakar energi, ya kan? Bisa kontak Pak Apip nih. Kenapa? Karena anak-anak kita mungkin bisa belajar sekaligus pulang kampung. Iya, benar. Memakmurkan Lombok, ya nggak Benar sih? sekali. Bisa mengeluarkan dolarnya, belanja di Lombok, ya nggak sih? Iya benar sekali, benar sekali. Iya. Harapan kita seperti itu, Ibu. Terus sekarang kan ini Pak Apip keberapa kali udah di Amerika? saya untuk kali pertama di Amerika. Waduh, Alhamdulillah. terima kasih ya udah memilih Philadelphia ya, Alhamdulillah. Philadelphia dan sekitarnya. Iya. Kita beruntung sekali mendapatkan seorang peneliti handal, Alhamdulillah. seorang profesor dan seorang teman gitu. Luar Intinya biasa. gini, apa sih pesan-pesan Pak Apip ya untuk teman-teman kita nih yang di Amerika supaya kita bisa lebih dekat lagi dan lebih mengerti lagi tentang pembelajaran yang Pak Apip udah lakukan bertahun-tahun supaya kita jadi aware gitu, karena kan channelnya Pak Tani ini adalah edukasi dan inspirasi. Benar. Ya. Bisa dong di-share Ya. yang menjadi intinya itu supaya kita terinspirasi dari kegiatan Pak Apip, supaya setiap saat kita ngelihat sampah kita ingatnya, aduh ini nih something that we could turn it to something better Yes. gitu. Tolong Ya. di-share dong. Kalau kita berbicara bagaimana pesan dan kesan lah kasaran, atau bagaimana kita bisa mengencourage diri sendiri untuk bisa berpikir bahwa sebenarnya kembali lagi maunya kita itu apa sih. Nah sekarang kita konsennya ke mindset dulu ya. Kalau saya pribadi, saya harus merubah mindset saya. Mindset saya itu ya sekarang saya seorang peneliti, Iya. seorang dosen, pengajar. Iya. Bagaimana saya bisa transfer knowledge saya sehingga mahasiswa itu gampang untuk menerima gitu kan. Jadi mindsetnya itu harus dirubah bahwa kalau kita berpikiran sekarang terkait dengan sampah, mohon maaf dalam tanda kutip itu menjijikan. Iya. Kita rubah mindset itu bahwa itu adalah suatu hal yang bukan menjijikan lagi gitu loh. Tapi itu adalah emas buat kita gitu kan. Emas kalau memang kita memiliki inovasi atau ide yang kreatif yang sangat luar biasa, kenapa enggak kita harus coba gitu. Nah, begitu pula dengan hal yang saya lakukan di sini gitu kan. Jadi apa yang saya kerjakan di sini basically itu adalah karena keinginan saya sendiri bahwa ini lo bisa bermanfaat gitu loh. Kenapa? Karena di Lombok sendiri ya makro algae yang saya gunakan ini tidak ada harganya, Bu.
jadi kita tinggal ambil saja. Iya. Nah, Berlimpah gitu ya. Nah, sayang Bahan sekali bakunya gitu loh. gratis. Bener. Nah, kembali lagi ke mindset masing-masing. Iya. Kalau iya. mindsetnya sekedar hanya money oriented, memang Iya. agak sulit. Iya. Ya, karena setelah kita melakukan ini, saya dapat apa? Iya. Yang kita dapat itu bukan masalah uang, tapi kita dapat ilmunya. Iya, Gitu. iya. Penghargaan yang sangat luar biasa kalau kita memang bisa iya. melakukan itu. Dan bisa gitu. merubah masa depan, itu luar Yes. biasa. Itu kalau menurut Benar. saya itu, karena saya orang Islam ya, itu jihad yang paling Benar. sebenar-benarnya. Benar. Karena kita kan nggak hidup untuk masa kita aja, tapi Benar. untuk masa anak dan cucu kita. Benar. Nah, yang penting jangan berpikiran sangat pendek. Kita harus berpikiran 10, 30 tahun 50 ke depan. tahun ke depan, Ya, betul. seperti apa itu. Dan ini ilmunya akan mengalir. Amin, insya Allah. Dan doa amin. itu pun akan mengalir Nah. buat kita, gitu kan. Aduh, itu yang paling sih, enak. benar. Kita udah nggak ada di sini, doanya masih jalan terus ya. Aduh, Bener, itu yang luar kita biasa. harapkan. Kalau masalah uang sih mungkin ya nggak bisa ya. Iya. Kita meskipun oriented kita dolar pasti, Iya. tapi itu kan proses panjang. Iya. Selama menjadi proses ini kan orang akan banyak mendapat ilmu yang apa yang kita berikan. Iya, gitu. iya, Dan iya, doa itu akan mengalir Iya, terus iya, ke kita amin, gitu loh. amin. Iya, Seperti iya. itu. Itu sih sebenarnya Ibu. Waduh, ini luar biasa sekali. Bener-bener menginspirasi ya. Ya. Kita bener-bener honor and humble. Mau Thank you. emaknya datang ke Philadelphia dan ke Villanova bersama Profesor siapa Pak di sana? Justin Satrio. Bersama Profesor Justin yang teman lama kita juga Ya, gitu. beliau orang Indonesia sangat luar biasa sekali. Luar biasa banget ya, biasa profesor yang keren banget Keren di banget. Villanova University gitu, dan sangat menginspirasi juga. Benar. Banyak inovasi-inovasi yang luar Benar. biasa ya. Benar. Sekali lagi nanti kita taruh bio-nya Bapak Afif ya di keterangan dari video kita. Kalau mau ke Lombok, kalau mau belajar inovasi, mau jalan-jalan ke Indonesia, mau volunteer. Nah, ini penting nih, Ya. anak-anak muda di Amerika dikenalin dengan Pak Afif supaya apa? Supaya ngerti di Indonesia juga inovasi tentang energinya tuh udah keren banget gitu. benar. Hubungi Pak Afif dan jangan lupa share, like, dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.